Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai tentang pasar modal syariah, saham syariah. Nah, di sini dengan saya Nur Alifah. Untuk slide pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, dan slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Gandika Gilang Ramadan dan Wiwi Rahmayani. Nah, untuk pembahasan pertama di sini ada produk syariah di pasar modal. Nah, sebelum melanjut ke penjelasannya, produk-produk syariah di pasar modal, contohnya yaitu ada saham syariah, suku atau obligasi syariah, dan reksadana. Nah, saham syariah itu apa sih? Saham syariah itu saham yang diterbitkan oleh pihak emiten, di mana kegiatan bisnisnya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, sedangkan suku itu apa? Suku itu surat-surat berharga, efek atau surat berharga, sertifikat yang bernilai atau bisa disebut dengan underlying aset. Nah, yang selanjutnya reksadana. Reksadana itu apa? Reksadana itu wadah investasi kolektif, di mana yang dikelola oleh manajer investasi yang dana kelolaannya itu akan diinvestasikan ke saham syariah, suku, dan saham syariah lainnya. Nah, di sini ada penjelasan mengenai produk syariah di pasar modal antara lain berupa surat berharga atau efek. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal atau disingkat dengan UU PM, efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Nah, sampai di sini paham atau enggak? Oke, kita lanjut ya. Produk syariah yang berupa efek harus tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya produk-produk syariah itu harus sesuai dengan prinsip syariah, tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, dijelaskan efek tersebut dikatakan sebagai efek syariah. Dalam peraturan Bapepam dan LK nomor 9A/13 tentang penerbitan efek syariah disebutkan bahwa efek syariah adalah efek sebagaimana dimaksud dalam UU PM dan peraturan pelaksanaan yang akad, cara, dan keputusannya yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Oke, selanjutnya. Nah, saham syariah. Secara konsep di sini sudah jelaskan, saham merupakan surat berharga bukti di mana penyertaan modal kepada perusahaan. Dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenal konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Nah, jadi bisa diartikan saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Di sini juga sudah tertera bahwa tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Oke, sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Gandika Gilang Ramadan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gandika Gilang Ramadan akan menyambung dari pematik pertama, yaitu saham syariah. Secara konsep, saham merupakan surat berharga bukti penyertaan modal kepada perusahaan dan
Dengan bukti penyertaan tersebut, pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagi hasil dari usaha perusahaan tersebut. Konsep penyertaan modal dengan hak bagian hasil usaha ini merupakan konsep yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah mengenai konsep ini sebagai kegiatan musyarakah atau syirkah. Berdasarkan analogi tersebut, maka secara konsep saham merupakan efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Namun demikian, tidak semua saham yang diterbitkan oleh emiten dan perusahaan publik dapat disebut sebagai saham syariah. Legalitas saham. Fatwa nomor 80/DSN MUI-3/2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek. Fatwa tersebut memaparkan berbagai aturan main mengenai mekanisme syariah perdagangan saham. Adapun isinya antara lain: 1. Perdagangan efek pasar reguler bursa efek menggunakan akad jual beli atau bai. 2. Efek yang ditransaksikan adalah efek yang bersifat ekuitas yang sesuai dengan syariah. Efek yang bersifat bisa ditransaksikan tersebut terdapat dalam daftar efek syariah. 3. Pembeli boleh menjual efek setelah transaksi terjadi meskipun persetujuan terjadi di kemudian hari. Berdasarkan prinsip qad'ah hukmi atau kepemilikan secara hukum. 4. Mekanisme tawar-menawar yang berkeseimbangan menggunakan akad bai al-musyawamah atau harga yang wajar. 5. Self-regulation organization atau SRO dapat mengenakan biaya ujrah atau fee untuk setiap jasa yang diberikan salam menyelenggarakan efek bersifat ekuitas. Dan 6. Tidak melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariat. Ada sekitar 14 transaksi yang terlarang. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu perbedaan saham syariah dan konvensional. Saham syariah pada dasarnya memiliki pengertian yang sama dengan saham konvensional, yakni surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Perbedaannya adalah saham jenis syariah berbasis pada prinsip syariah atau syariat Islam. Maka setiap hal yang berkaitan dengan saham itu tidak boleh bertentangan dengan syariat Islam atau prinsip syariah. Tidak ada perbedaan antara mekanisme perdagangan dan pencatatan saham jenis ini dengan saham konvensional. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011, mekanisme perdagangan saham di BEI sudah sesuai dengan prinsip syariah, yakni BAI al-Musawamah. Hanya saja tidak semua saham yang terdaftar di BEI dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kelemahan saham syariah. Kelebihan saham syariah yang pertama terhindar dari riba. Praktik riba dalam syariat Islam jelas sangat dilarang atau haram. Maka dari itu, investasi syariah tentu jauh dari praktik riba dan mensyaratkan tidak ada unsur riba di dalamnya. Yang kedua yaitu mengedepankan prinsip halal. Keunggulan kedua dari investasi syariah adalah pengelolaan investasinya yang halal. Yang ketiga yaitu minim risiko dan bebas penipuan. Setiap kegiatan investasi dan bisnis selalu memiliki risiko yang berbeda-beda. Namun, investasi syariah menggunakan perhitungan berdasarkan unsur kekeluargaan, sehingga bisa meminimalisir risiko yang kemungkinan akan terjadi. Yang keempat ada aturan perundang-undangan. Adanya dasar hukum yang jelas tercantum dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam praktiknya, penyelenggaraan investasi mendapatkan pengawasan secara langsung dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Selanjutnya ada kelemahan saham syariah. Yang pertama yaitu resiko kehilangan modal. Ketidakpastian di masa depan membuat pendapatan investasi bisa untung juga bisa rugi. Yang kedua yaitu return tidak pasti. Berbeda dengan investasi konvensional yang menjanjikan imbal balik atau return yang setiap bulannya tetap atau jangka waktu tahunannya itu tetap, investasi syariah justru sebaliknya.
Sifat returnnya tidak pasti mengikuti tren pasar yang naik turun. Yang ketiga yaitu sulit untuk menjual saham. Yang paling ditakuti saat orang berinvestasi yaitu ketika produk investasi yang dibeli sulit untuk dijual atau diuangkan kembali. Yang keempat yaitu berkurangnya nilai real suatu modal investasi. Karena investasi syariah menggunakan sistem bagi hasil dan tidak memperlakukannya adanya riba, maka nilai real modal waktu yang Anda tanam dulu akan kembali pada nilai yang sama. Namun untuk zaman sekarang tentu akan berubah nilainya mengikuti perkembangan nilai pasar sekarang.